Saya akan menggantikan di sini, semoga tidak mengurangi kapasitas beliau dan ilmu yang diajarkan pada pagi hari ini semoga bermanfaat pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya saya pernah membahas tentang dua imam. Pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengambil salah satu imam lagi di antara imam 4 mazhab, yaitu Imam Malik. Walaupun sejatinya mereka ini saling murid dengan guru. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, ya. Terus Imam Abu Hanifah juga ketemu sama Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal itu berguru sama Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal selama 40 tahun selalu mendoakan Imam Syafi'i, Allahumma ghfir dzambi wa dzambi Muhammad bin Idris. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa guruku Muhammad bin Idris. Itu yang selalu dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ada perbedaan mencolok di antara para imam ini karena perbedaan kultur, perbedaan lingkungan, sehingga menjadi perbedaan yang mendasar di antara mereka dalam menentukan pendapat mereka dalam mazhab mereka. Kalau Imam Syafi'i itu lebih ketat dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena beliau selalu bertemu keliling-keliling tempat. Beliau pernah belajar di Imam Malik di Madinah, pernah belajar di Kufah di Irak, pernah belajar di Yaman, pernah belajar di Mesir terakhir, sampai beliau dikuburkan di Mesir. Nah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini basisnya adalah seorang pedagang. Dia ini pedagang kain. Maka yang paling banyak pendapat beliau itu tentang muamalah, tentang jual beli, tentang semua tentang muamalah. Itu paling ketat dalam mazhab Hanafi. Nah, berbeda lagi dengan Imam Malik. Imam Malik ini dia seumur hidupnya nggak pernah keluar dari Madinah. Beliau cuma menetap di Madinah, tetapi gurunya ribuan. Kenapa? Karena menurut beliau sumber ilmu itu di Madinah. Karena semua orang datang ke Madinah. Maka di antara imam-imam, beliau cuma imam yang nggak pernah keluar dari Madinah. Seperti imam-imam yang lain keliling belajar. Maka salah satu perbedaan mencolok dalam mazhab Maliki itu adalah amalu ahlul Madinah. Dalam salah satu rujukannya bahwasanya amal-amal perbuatan orang ahlul Madinah itu ada termasuk dalam hujah. Jadi apa yang dilakukan orang Madinah dulu itu merupakan hujah. Itu yang menurut Imam Malik. Nah, makanya Imam Malik seringkali ditanya hal-hal yang di luar dari konteks orang Madinah, itu bingung, nggak dijawab sama beliau. Sampai ada salah satu jemaahnya datang dari Ethiopia di Afrika. Perjalanan 3 bulan menuju ke Madinah, cuman untuk bertanya yang diminta oleh masyarakat sekitarnya. Jadi dia ini mewakili masyarakat sekitarnya untuk datang ke Madinah untuk menanyakan ke Imam Malik 70 pertanyaan. Ya, 70 pertanyaan itu cuma dijawab 8 kok. Sisanya aku tidak tahu, kata Imam Malik. Karena itu adalah kebiasaan masyarakat sana. Nah, itu perbedaannya Imam Malik. Tapi Imam Malik lebih ketat tentang ibadah-ibadah orang Ahlul Madinah. Itu nanti akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Malik ini namanya adalah Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashabi Al-Humairi. Nah, Malik bin Anas bin Malik. Kadang ada sebagian ulama mengkaitkan ini Anas bin Malik seorang sahabat. Bapaknya Malik bin Anas bin Malik. Padahal ini enggak, beliau termasuk tabi'in. Anas bin Malik itu seorang rawi sahabat Rasulullah SAW yang bertemu Rasulullah. Itu enggak ada kaitannya dengan Imam Malik. Ya, jauh. Karena Imam Malik ini lahir tahun 93 Hijriah. Jauh Rasulullah. Jadi beliau enggak ketemu dengan sahabat, beliau bertemunya dengan tabi'in. Maka dia termasuk tabi'in. Nah, Anas bin Malik ini, tapi walaupun beliau ini bukan keturunan dari Anas bin Malik, tetapi disebutkan dalam riwayat lahirnya Imam Malik bertepatan dengan meninggalnya Anas bin Malik, sahabat. Jadi ada sebagian ulama mengatakan meninggalnya Imam Malik akan digantikan oleh Malik yang ini. Itu kata ulama sebagian. Nah, ini Imam Malik ini termasuk salah satu guru favorit Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini senang bergaul dengan Imam Malik, sering berdebat dengan Imam Malik, saling sanggah, sehingga benar-benar membentuk Imam Malik menjadi seorang ulama. Salah satu perdebatan yang terkenal di antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i adalah ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa rizki itu harus dicari. Rizki itu harus dicari, harus dikejar. Kata Imam Malik, rizki pacak datang dewek. Itu perbedaan ini. Lama mereka berdebat. Enggak, kata Imam Syafi'i pokoknya kalau nak cari rezeki kita usaha dulu. Kata Imam Malik enggak, rezeki bisa datang. Bisa datang dewek. Maka suatu ketika Imam Syafi'i sedang berjalan siang-siang hari, jalan dia keliling Madinah, tiba-tiba dia melihat pada waktu itu biasanya bulan 5, bulan 6 ini lagi musim anggur biasanya. Bulan 7, bulan 8 musim anggur. Nah, beliau melihat ada seorang pedagang sedang pemilik kebun sedang memetik anggur, sedang panen. Kata Imam Syafi'i, boleh tak aku nolongi kau nak metik anggur ini? Boleh, kata seorang yang punya kebun. Ambillah. Ditolonginya oleh Imam Syafi'i, diangkatnya, disusunnya, dimasukkannya dalam kotak sampai selesai. Kalau alhamdulillah, kata selesai. Nah, kata yang punya kebun, nah Syafi'i, ini sewadah ini anggur untuk kau, hitunglah upah kau begawi tadi, kata Imam Syafi'i. Maka Syafi'i dengan bangganya, ini kata rezeki itu harus diusahakan dulu, begawi dulu baru dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Maka setelah itu dia bergegas ketemu Imam Malik. Ini nak tunjuk ke Imam Malik, katanya. Ketika itu Imam Malik sedang berada di luar, nggak lagi di rumah. Ya udah, kata Imam Syafi'i, lepakkannya be, anggur itu di pucuk meja. Kalau aja Imam Malik balik, pacak ngerasa ke anggur ini. Tapi dia masih penasaran, pengen ketemu Imam Malik, karena pengen nunjuk ke ini, nah rezeki itu harus dikejar. Maka tak lama kemudian Imam Malik balik ke rumahnya, ngelihat, oh, masya Allah, ada anggur di rumah. Hari lagi panas berdengkang. Tak lama Imam Syafi'i balik. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Malik, ini nah buktinya. Akulah begawe, akulah usaha, alhamdulillah dapat rezeki, dapat anggur. Silakan kau cicipi. Maka Imam Malik tertawa. Apa? Atau Imam Malik, inilah yang saya maksud. Aku tak begawe apa-apa, aku cuman balik ke rumah, tiba-tiba ada rezeki anggur balik datang. Berarti rezeki itu datang dewek, kata Imam Malik.
Nah, Imam Syafi'i benar, Imam Malik juga benar. Sama-sama hujahnya kuat. Kata Imam Syafi'i dia nak begawi baru dapat, benar. Kata Imam Malik dia duduk-duduk baru dapat anggur. Itu benar, benar juga. Itu kalau orang berilmu berdebat seperti itu, mereka masing-masing punya hujahnya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Malik ini berbeda dengan imam-imam yang lain. Kalau Imam Syafi'i itu lahir dari keluarga yatim, kalau Imam Abu Hanifah itu lahir dari seorang saudagar. Nah, kalau Imam Malik ini keturunan ulama, kakeknya ulama, bapaknya ulama, mamang-mamangnya ulama. Semua keluarganya ulama-ulama besar. Maka lingkungan inilah yang membentuk beliau. Bapaknya ini namanya Anas bin Malik, selalu nyuruh Imam Malik ini belajar. Sampai-sampai suatu ketika diceritakan Imam Malik ini pada awalnya memang tidak tertarik dengan ilmu. Dia itu senangnya apa? Senangnya main burung merpati. Kalau di Arab tuh ada sering main burung merpati, di Jawa juga sering kayak gitu. Terbang ke burung ngajak balik dewek. Nah, itu kerjaan Imam Malik mah itu. Main ke burung. Sikoknya lagi kebiasaan Imam Malik ini hobi bersyair. Sampai-sampai cita-citanya kecil dulu apa? Aku pengen menjadi Cak Biduan katanya. Paling seneng dia nyengok wong bernyanyi. Itu gawe Imam Malik dulu. Ada penyair sana datanginya, ada syair ini, pokoknya Cak wong sekarang hobi bernyanyi. Apa Cak sekarang nih hobi, kalau budak-budak sekarang Cak K-pop apa? Korea itu atau dangdutan apa? Hobi nian Imam Malik dulu. Maka bapak ibunya ini yang mengarahkan sampai Imam Malik benar-benar fokus pada ilmu. Maka suatu ketika diceritakan kana li akhun fi sinni Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, ada nama saudaranya Ibnu Syihab. Faulqiya yauman alaina mas'alatul fiqh. Jadi suatu ketika mereka berdua ini Imam Malik dengan Imam Ibnu Syihab ini ditanya tentang masalah fikih. Masih kecil. Ditanya oleh bapaknya tentang masalah fikih. Langsung dites. Fa asaba akhi wa akhta'tu ana. Nah, karena ditanya ini tiba-tiba Imam Malik tidak tahu. Karena apa? Karena dia sibuk ngurusi burung. Ya, ngurusi burung, gawe dia penyanyi. Maka ketika ditanya oleh bapaknya, tidak tahu katanya. Ketika ditanya kakaknya, tahu. Nah, falsaba akhi wa akhtatu ana. Aku salah, aku tidak tahu tidak jawabannya. Maka setelah itu bapaknya ngomong, al-haqtal hammam ya Malik. Telah gara-gara kau galak ngolah burung ni lah kau laju lalai katanya, kata bapaknya. Maka faghadibtu ana fa'azamtu nafsi an azhaba ila Ibn Harmus wa ta'allamtu ma'ahu sab'a sinin. Gara-gara itu dia marah, Imam Malik marah pada dirinya sendiri. Maka setelah itu dia nguat ke hatinya pengen ketemu ulama besar namanya Ibn Harmus. Ibn Harmus ini salah satu ulama besar di Madinah. Maka fa'azamtu nafsi wa ta'allamtu ma'ahu sab'a sinin. Belajar dengan Ibn Hurmus ini 7 tahun, tidak keluar-keluar. Pokoknya melok Ibn Hurmus terus 7 tahun. Saking dia marahnya, aku pacak tak tahu ini ngapo. Gara-gara sibuk ngurusi burung. Itu salah satu penyebab beliau mulai fokus ke ilmu agama. Yang kedua, faktor dari ibunya. Nah, ibunya ini juga menjadi faktor penentu cak mano Imam Malik menjadi seorang yang alim. Namanya Aliyah binti Suraik. Ini nama ibunya. Seperti yang saya bilang tadi, Imam Malik ini waktu kecil paling seneng bernyanyi.
Mano ado datang penyair melo. Lalu kita ado dangdutan melo. Lalu sini ini. Ado orkesan melo. Nah, itu. Gawe Imam Malik mah itu. Kalau ada penyair terkenal datang ke Madinah pasti dia datangi. Syair-syairnya dihafalin semua oleh Imam Malik. Nah, maka suatu ketika ibunya nih bilang, dan ini tolak pertama, gara-gara inilah dia mulai paham dan mulai meninggalkan nyanyi-nyanyi. Ya bunayya, annal mughanni idza kana qabihul wajhi la ya'tamid. Fada al-ghani watlubul fiqh idhab ila Rabi'atul Ra'i. Anakku, kata emaknya, kalau seorang penyanyi itu, seorang penyair itu, kalau wajahnya jelek, tidak akan dijenguk wong. Ya, benar tak? Kalau penyanyi itu wajahnya jelek, tidak pula diperhatikan wong. Ini penyanyi dangdut, nak belagak dulu, suara belakangan. Maka kata emaknya, tinggalkan nyanyi-nyanyian itu. Kau mulai belajar fikih, fokus ke ilmu agama. Pergi sana ke ulama namanya Rabi'atul Ra'i. Watlub ma'hul ilm, watlubul adab. Nah ini, kalau orang dulu ya, orang dulu nyuruh anak-anaknya, ulama-ulama juga dulu kayak gitu, belajar ilmu dari ulama itu dan belajar adab dari guru tersebut. Itu yang ditekankan ulama dulu. Jangan belajar ilmu baik, belajar adab juga. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu dalam salah satu perkataannya mengatakan, aku sudah belajar 12 tahun katanya dengan Imam Malik, tetapi aku belajar adab dengan Imam Malik ini 10 tahun. 2 tahunnya aku baru belajar ilmu. Ini pentingnya adab. Makanya ini agak bergeser sekarang. Orang cuma berpikir cak mano ngasih ilmu baik. Adab dengan guru cak mano tak diajar. Ini yang miss sekarang. Makanya bagaimana kita lihat banyak sekali penurunan moral sekarang ini. Karena apa? Karena anak-anak nggak diajarkan moral, nggak diajarkan adab. Kalau orang-orang ulama dahulu, yang pertama diajarkan belajar adab dulu dari ulama, itu baru kau belajar ilmu. Kalau adab kaulah dapat dari beliau, baru belajar ilmu dari sana. Atau maka utlubul ilmi wa utlubul adab. Nah itu kalau maka jangan sampai kata ulama utu zakaan walam tu'tu zakaan. Cuman mencari kepintaran tapi tidak dapat akhlaknya. Atau utu ilman walam yu'tu fuhuman. Gara-gara dak kate adab tadi, cuman dapat ilmunya baik, tapi tidak dapat berkah dari ilmu itu. Keberkahan ilmu itu penting menurut ulama. Kenapa? Berkahnya ilmu itu di saat ilmu itu bisa bermanfaat untuk dia dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu bukti keberkahan sebuah ilmu. Kalau dia cuma paham baik, banyak wong paham tapi tidak acak ngamal kerja. Banyak wong paham baik tapi tidak acak memberikan manfaat faedah pada dirinya. Itu karena nggak ada keberkahan dalam ilmu tersebut. Maka ulama-ulama dahulu sangat penting keberkahan dari seorang guru. Maka kalau saya sama guru-guru dulu, ketika sudah belajar, izin sama guru. Itu saya selalu diajarkan, selesai belajar izin sama guru, ya terima kasih ilmunya, mohon minta keikhlasan ilmunya, biar ilmu itu bisa berkah. Jadi Pak itu, kalau saya dulu belajar di Suriah, diajarkan setelah selesai harus datangi guru-guru, minta izin sama guru, salami guru, minta ikhlaskan ilmunya. Semoga dengan keikhlasan guru tersebut akan memberikan keberkahan pada diri kita. Selanjutnya
Bapak Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bapaknya, emaknya, sekarang kakeknya. Kakeknya itu namanya Malik bin Abi Amir. Ini seorang sahabat kakeknya. Dan ini banyak sekali jasanya pada zaman dahulu. Malik bin Amir ini termasuk seorang yang berjasa dalam mencatat mushaf Utsmani, mencatat Al-Quran. Dia yang termasuk tim yang mengumpulkan mushaf yang kita baca sekarang, namanya mushaf Utsmani. Zaman Utsman bin Affan dulu dikumpulkan seluruhnya, dibukukan. Karena apa? Karena banyak perbedaan versi dulu, maka disatukan jadi satu biar nggak ada perbedaan-perbedaan. Karena dulu tuh kan Al-Quran itu nggak dicatat pada zaman dulu. Zamannya ulama-ulama dahulu, sahabat-sahabat dulu kuat hafalannya. Jadi mana yang disebut ke Rasulullah langsung ingat. Paling mereka nulisnya di pelepah kurma, tulang onta itu kan, atau di kayu-kayu itu ditulis-tulis mereka. Maka mulai dari zaman Umar dikumpulkan biar satu versi, nggak banyak versi yang lain. Nah, kakeknya Imam Malik ini termasuk tim penyusun Quran tersebut. Maka jasa beliau ini sampai sekarang amal jariah beliau nih. Selama kita baca Al-Quran ini, selama itu ngalir pahala dari kakeknya Imam Malik. Bahkan zaman Utsman dulu, zaman perang, ini termasuk orang yang paling berjasa juga bagi Utsman bin Affan. Kalau zaman dahulu kan bagaimana kisah Khulafaur Rasyidin meninggal itu terjadi pemberontakan juga. Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh, ditusuk waktu sholat. Kena apa? Ada pedang beracun ditusukkan ke badannya. Begitu juga Umar. Maka ketika pada waktu itu terjadi pemberontakan zaman Khalifah Utsman bin Affan, nah tiba-tiba Utsman bin Affan ini meninggal. Ketika dia meninggal, para sahabat dan para pengawal Utsman ini sebagian besar sudah berangkat haji, ya, di Mekah. Nah, di Madinah kata wong, cuman ada beberapa sahabat yang menetap, termasuklah kakeknya Imam Malik ini. Maka pada waktu itu yang menyolati Utsman bin Affan cuma 4 orang, termasuklah kakeknya ini, Malik bin Abi Amir. Begitu juga paman-paman beliau, itu juga ulama-ulama besar. Nah, karena lingkungannya ini membentuk Imam Malik menjadi seorang yang alim, ulama besar. Dan ini memang dicetak, dibuat memang dari ibunya dulu. Jadi ibunya Imam Malik ini karena kepengen anaknya jadi ulama, ya, kepengen anaknya jadi seorang alim. Dari kecil itu Imam Malik didandani, ya, tiap kali nak belajar didandani paling belagak, dicari ke baju paling bagus, dikasih wangi-wangian. Pokoknya kalau nak ke Masjid Nabawi, kau harus berpakaian paling bagus. Itu ajaran dari emaknya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau kau nak belajar ilmu, harus paling bagus. Dan itu dicontoh oleh Imam Malik sampai dia meninggal. Imam Malik itu terkenal seorang ulama yang punya wibawa. Setiap kali dia lewat, orang pasti tahu, pasti ini Imam Malik. Bahkan kewibawaan Imam Malik itu kalau dibandingkan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada waktu itu kalah. Kalau sudah ada Imam Malik, Khalifah Harun ar-Rasyid datang, kalah wibawa. Saking wibawanya dia. Dia kalau nak masuk majelis ilmu, dia pasti akan berwudu, pakai pakaian paling bagus, pakai imamah, pakai wangi-wangian, baru dia galak masuk ke Masjid Nabawi, baru ngajar. Nah itulah. Begitupun ketika orang pengen bertanya, kalau ada yang bertanya tentang hadis Rasulullah,
Misalnya ada orang di tengah jalan bertanya, Imam Malik sebutkan hadis ini. Kau nanya tentang apa? Tentang hadis. Kalau kau nanya tentang fikih, aku jawab. Tapi kalau kau bertanya tentang hadis, aku nak uduk dulu, aku nak pakai pakaian bagus dulu, baru aku jawab. Dan aku jawabnya di dekat kuburan Rasulullah. Itu cak mano dia menghormati hadis Nabi. Ya, Imam Malik. Bahkan yang lebih ini lagi diceritakan, saking Imam Malik dak galak mengotori tempat tinggalnya Rasulullah. Ini diceritakan dalam kitab tarikh bahwasanya Imam Malik itu ya sampai BAB itu dak galak di Madinah. Dia selalu nahan BAB-nya, nahan kencingnya. Kalau nak terasa kencing baru dia berlari naik kuda keluar kota Madinah baru. Saking dia dak galak ngotori Madinah. Nah, siapa yang tahan saya itu? Saking dia pengen menghormati hadis Nabi, menghormati Nabi. Itu bertahun-tahun mah itu. Bahkan saya nggak tahu kesohiannya. Bahkan diceritakan bahwasannya Imam Malik juga dak galak di akhir-akhir hidupnya, dia dak galak pakai sendal. Takut mengotori gitu. Aku takut sendal aku ngotori kota Madinah. Kemana-mana dia dak pakai sendal. Itu saking dia pengen jago. Nah, itu cak mano azamnya, hormatnya. Jadi beliau itu setiap kali ngajar di Masjid Nabawi selalu duduk di samping makam Rasulullah. Ketika pengen menyebutkan salah satu hadis, an sahibi hadzal qabr katanya, dari orang yang punya kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang selalu diajarkan oleh Imam Malik. Cak mana dia jadi ini juga termasuk dari jasa guru-guru beliau. Dalam salah satu riwayat itu mengatakan ribuan gurunya ini, karena tiap tahun itu datang ulama ke Madinah. Setiap kali ulama datang itu selalu Imam Malik bertemu, belajar dari ulama-ulama tersebut. Nah, tetapi yang berbeda, Imam Malik ini satu-satunya ulama yang tidak galak keluar Madinah. Cukup aku di Madinah baik. Salah satu gurunya itu adalah yang dulu pernah, yang tadi saya sebutkan, yang disuruh ibunya belajar itu Rabi'atul Ra'yi. Rabi'atul Ra'yi ini salah satu ulama terkenal di Madinah. Tetapi ada cerita mengatakan Rabi'atul Ra'yi ini dulu bapaknya Rabi'atul Ra'yi seorang yang sering berperang zaman sahabat dulu. Perang kemana-mana. Nah, tiba-tiba dalam salah satu perang bapaknya tidak balik-balik. Ditawan pada waktu perang sampai 40 tahun. Hilang 40 tahun mbaknya Rabi'atul Ra'yi. 40 tahun balik ke Madinah, tiba-tiba datang ke rumahnya. Jadi oleh Rabi'atul Ra'yi, ada wong lanang besar datang ke rumahnya, masuk langsung. Hampir diajak bergocok oleh Rabi'atul Ra'yi. Siapa wong ini tiba-tiba masuk? Karena Rabi'atul Ra'yi ditinggal oleh bapaknya masih kecil. Tiba-tiba datang ke rumah. Untung ada emaknya. Kata emaknya, jangan, itu bak kau. Nah, tiba-tiba bapaknya ini ngomong ke istrinya, mana duit 40 dinar dulu yang aku tinggal. Tiba-tiba nanya, lah 40 tahun tinggal ke rumah. Nanya, mana dulu aku pernah tinggal ke duit 40.000 dinar. Mana duitnya? Nah, bingung emaknya nak nanya. Tiba-tiba azan. Alhamdulillah jemaahnya. Azan nyelamatkan aku. Ya udah, katanya azan, aku pergi masjid dulu. Pergilah bapaknya Rabi'atul Ra'yi ini ke masjid. Datang ke masjid Madinah tadi, kaget bapaknya. Ngapu raminian masjid ini. Penuh sesak wong datang ke masjid ini.
Penasaran dia, ya udah semayang. Sudah semayang, makin rame wong di masjid ini. Setelah sholat, ternyata ada seorang ulama memberikan kajian ilmu, ya, ta'lim di Masjid Nabawi. Ya udah katanya, melok dulu ta'lim ini. Cak rame nih wong, penasaran dia siapa kira-kira yang ngisi ini. Duduk dia. Tiba-tiba dia nanya ke wong sebelahnya, "Oi, siapa itu yang ngisi? Cak rame nih wong, penasaran gak lo nak belajar sama dia?" Dijawab oleh wong sebelahnya, "Oh, dia itu namanya Rabi'atul Ra'i." Rabi'atul Ra'i. Siapa itu katanya? Itu yang dikatakan dulu bapaknya hilang 40 tahun, balik-balik sampai sekarang. Kata wong sebelah. Lah, itu aku bapaknya ini katanya. Aku ini bapaknya katanya. Langsung setelah itu dia berlari ke rumahnya, nemu istrinya. "Ngapa dak kau cerita ke kalau anak kita dijadi ulama besar," katanya. "Ngapa dak kau cerita ke aku?" Kata kata mbaknya Rabi'atul Ra'i. Kata emaknya, "Aku tuh sebenarnya nak cerita, cuman kau lah nanya ke duit dulu. Aku bingung nak jawab ke duit 40.000 dinar itu." 40.000 dinar itu berapa satu dinar? Satu dinar itu 4,25 gram. Segram berapa sekarang? 1,5 juta mungkin. Sekitar 1,5 juta. Berarti 4,25 taruhlah. 1,5 kali 4, 6. Taruhlah 6 juta kita genap ke. 6 juta kali 40.000. 6 kali 4 6 ke 4 24. 24 berarti kali 40.000 sekitar 240 240 M. Bayang deh. 240 M ditinggalkan oleh bapaknya dulu. Makanya wajar dia nanya. "Ngapa dak kau cerita ke kalau anak kita jadi ulama?" Kata bapaknya Rabi'atul Ra'i. "Itulah nak aku cerita," katanya. "Sebenarnya anak kita nih lah jadi mak ini. Duit yang kau titip ke 40 tahun lalu sudah aku bagi ke guru-gurunya. Tiap kali dia belajar sama guru, ku belikan alat-alat, ku belikan seluruhnya kebutuhan untuk guru-gurunya. Maka sekarang aku tanya," kata emaknya, "kau lebih senang duit 40.000 dinar itu atau anak kau yang jadi saya ini?" Kata emaknya, "Aku lebih senang cak ini. Bahkan dunia dan seisinya aku lebih senang anakku jadi mak ini." Maka duit 40.000 dinar itu biarlah, kata bapaknya. Yang penting anakku lah jadi cak ini. Itu cak mano orang-orang dahulu pun ketika anaknya belajar sama ulama, orang tuanya nggak peduli mana kebutuhan gurunya dia kasih. Nggak berhitungan. Saking pengen dapat keberkahan dari guru-gurunya. Maka itulah jadi ulama-ulama dahulu, karena di samping belajar ilmu, belajar adab, dan selalu orang tuanya pun punya adab sama gurunya. Nah, ini yang kadang kita miss sekarang ini. Anaknya dihukum oleh guru, bapaknya mau parang ke sekolah, lapor polisi. Sangkonya muda, didik budak sekarang. Nah, itulah. Dan ini mungkin salah satu penyebab kemunduran akhlak pada zaman sekarang, karena anak-anak tuh nggak diajarkan bagaimana berakhlak, beradab sama guru-gurunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada guru favorit juga Imam Malik, namanya Abdullah bin Hurmuz. Kata Imam Malik, dari gurunya inilah aku belajar ilmu yang selalu aku praktekkan sampai sekarang, kata Imam Malik. Dari Abdullah bin Hurmuz aku belajar bahwasanya ilmu itu ada 3. Al-Quran, sunnah Nabi, yang ketiga al-kalamu la adri. Kataku aku tidak tahu. Itu yang diajarkan gurunya Abdullah bin Hurmuz. Makanya tadi yang aku ceritakan di awal,
ketika ada orang-orang bertanya tentang suatu hal yang terjadi di daerah mereka yang Imam Malik tidak tahu budaya di daerah tersebut, cak mano, ya, makanya perkembangan ilmu itu paling pesat terjadi di Irak. Kenapa? Karena di Irak itu segala pemikiran itu ada, timbul di situ. Mu'tazilah timbul dari sana. Syiah ada di sana. Yang ini lagi, yang selalu mengkafirkan itu apa, lupa namanya. Paham-paham nyeleneh itu timbul dari sana juga. Bahkan ateis pun banyak di sana. Makanya yang ceritakan saya sebelumnya, Imam Abu Hanifah ketika diajak debat sama orang ateis, itu juga terjadi di Irak. Jadi makanya Imam Syafi'i ketika sudah belajar 12 tahun sama Imam Malik, izin ke Imam Malik, Imam Malik, aku pengen belajar ke Irak, aku pengen tahu pergulatan keilmuan di sana. Bagaimana ilmu berkembang di Irak? Karena seluruh pemahaman-pemahaman nyeleneh di situ ada, makanya ilmu berkembang. Karena adanya paham-paham itu, makanya keluar fatwa-fatwa yang nggak ada di Madinah. Maka suatu ketika muridnya Imam Abu Hanifah pernah datang salah satu majelis ilmu Abu Hanifah. Dia nanya, Imam Malik, kan uang junub tidak boleh masuk masjid. Ya, uang junub tidak boleh masuk masjid. Apa hukumnya sudah masuk waktu azan, tidak katik banyu di sekitar sana kecuali di dalam masjid. Ya, udah masuk waktu azan, tidak katik banyu di sekitar masjid kecuali di dalam masjid. Apa hukumnya? Kata Imam Malik, tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh katanya. Karena jelas hadisnya, orang yang junub tidak boleh masuk masjid. Karena itu sesuai dengan hadis, kata Imam Malik. Dijawab oleh muridnya Abu Hanifah, Imam Muhammad Syaibani, katanya, kalau menurut aku, orang tersebut tayamum dulu. Tayamum biar apa? Biar dia boleh masuk masjid. Ketika dia sudah masuk masjid, baru dia bersuci dengan air di sana. Baru setelah itu, baru dia boleh. Itu pendapat muridnya Imam Abu Hanifah. Kaget Imam Malik. Itu ya. Kenapa? Karena Imam Malik cuma berpatokan kalau tidak katik hadisnya salah. Saya itu kata Imam Malik. Karena dia patokannya ke dalil. Maka balik ke Abdullah bin Hurmus tadi, Imam Malik diajar ke kata ke tidak tahu kalau tidak tahu. Maka dia jawab saya nggak tahu. Maka orang yang datang tadi dari Afrika, dari daerah Maroko. Maroko itu Maghribi. Itu tempat dulu Ustadz Adi Hidayat belajar di Maroko. Maroko, Jazair, itu perjalanan dari Maroko ke Madinah itu panjang. Itulah di agak ujung Afrika itu. Maroko ke Aljazair, ke Tunis, ke Mesir, baru nyeberang ke Yaman, dari Yaman baru ke Madinah. Perjalanannya 3 bulan. Maka ketika ditanya oleh orang itu, kata Imam Malik, aku nggak tahu, aku cuma tahu 8 ini lah. Sisanya aku udah tahu karena tidak katik yang terjadi seperti ini di Madinah. Itu Imam Malik. Apa habis waktunya? Masih banyak ceritanya.